Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang kami cintai. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Syu'abul Iman, ya. Pembahasan Syu'abul Iman tentang cabang-cabang keimanan. Di sini kita akan membahas cabang keimanan yang berjudul Bayanu Tafadulil Islam wa ayyi umurihi afdal. Jadi pembahasan kita ini tentang penjelasan adanya tafadul, ya, penjelasan tentang adanya perbedaan tingkat keutamaan dalam Islam, serta beberapa perkara yang memang itu afdal, lebih utama. Maksudnya di sini bahwa di dalam Islam itu ada berbagai perkara, berbagai perangai, berbagai keadaan yang tidak satu tingkatan, Pak. Jadi bertingkat-tingkat, berbeda-beda fadilahnya itu. Ya, tidak satu, seperti misalkan satu amalan. Amalan itu tidak satu tingkatan, tapi berbeda apa? Berbeda-beda tingkatannya, keutamaannya. Termasuk nanti amaliyah, perangai, termasuk daripada penganutnya sendiri. Ya, kaum muslimin, kita kaum muslimin, kaum mukminin itu tidak pada satu tingkatan. Jadi ada yang lebih afdol, ada yang afdol, ada yang kurang afdol, ada yang sedang, ada yang rendah. Tingkat keutamaan dan khairiyah, kebaikan daripada setiap muslim tidak pada tingkatan yang sama. Di sini kita akan bacakan sebuah hadis. Hadisnya dalam Sahih As-Sahihain. Kalau dikatakan As-Sahihain itu maksudnya Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ini yang saya bawa Sahih Muslim. Sahih Muslim beserta syarahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya syarah terhadap Sahih Muslim, ya, Al-Minhaj, ya, Al-Minhaj Sahih Muslim Ibnul Hajjaj di jilid kedua. Sebenarnya ada yang Sahih Bukhari, saya punya Fathul Bari, namun terlalu tebal, nggak saya bawa. Dan kalau menerangkan hadis itu paling enak membaca penjelasan Imam An-Nawawi. Karena kalau Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu banyak penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari sisi al-hadithiyah, dari sisi hadisnya, dari sisi ilmu hadisnya, dari sisi riwayat-riwayatnya. Berbeda dengan Imam Nawawi, itu penjelasannya lebih ke fawaidnya, faidah-faidah hadisnya, pelajaran-pelajaran daripada hadis tersebut. Dan dulu ini yang kita pelajari. Dulu saya belajarnya pakai ini. Jamaah sekalian, hadisnya datang dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, qala
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini rajulan, enggak disebutkan namanya ya. Rajulan seseorang gitu aja. Ini juga metode yang sangat luar biasa ya kalau kita bisa mengambil faedahnya itu. Jadi tidak setiap khobar, pengkabaran itu mesti seseorang itu disebutkan namanya. Kadang ada maslahat namanya disebutkan, si Anu misalkan, si Muhammad atau si Ibrahim atau si Fulan disebutkan namanya. Tapi nggak melulu penyebutan nama itu melahirkan kemaslahatan. Justru kadang disamarkan seseorang begitu saja. Karena mungkin ada privasi ya, ada sesuatu yang memang harus ditutupi. Atau mungkin orangnya itu tidak ingin diketahui. Jadi nggak mesti harus disebut namanya, tapi juga tidak mesti tidak disebut namanya. Tergantung apa maslahat dan mafsadah. Mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus untuk disebut atau tidak disebut. Contoh misalkan ada riwayat ya dalam juga Sahih Bukhari Muslim. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang perempuan, imro'atan hubla minaz zina, ada seorang perempuan yang hamil karena zina. Itu cuma disebut seorang perempuan. Padahal perempuan ini punya nama. Periwayat ini mungkin tahu siapa si fulanah perempuan yang hamil karena zina itu. Tapi tidak disebut namanya, hanya imro'atan. Imro'atan hubla minaz zina. Ada seorang wanita yang apa? Hamil karena zina. Ini privasi. Karena mungkin si fulanah ini disamarkan namanya karena mungkin dia sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini juga perempuan ini ini datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta dihukum. Jadi selayaknya memang namanya disamarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita dalam hal-hal seperti ini ya. Mungkin kita sekedar mengkabarkan tentang sesuatu, mengkabarkan tentang seseorang yang pada akhirnya bisa jadi kita ini malah jatuh ke dalam dosa. Karena mungkin yang kita kabarkan tuh orang ini memiliki hal-hal yang harus ditutupi sebagai seorang muslim, sehingga tidak perlu disebut namanya. Kalau kita vulgar kita sebut namanya, oh si Anu disebut namanya, padahal itu harus ditutupi, harus ditutupi. Maka hendaknya kita itu punya sifat ta'anni, hati-hati, pelan-pelan, penuh pertimbangan dalam segala hal. Dan ilmu seperti ini tidak akan didapatkan kecuali dengan dengan berlalunya masa kita belajar. Kadang ilmu-ilmu seperti itu tidak termaktub dalam kitab-kitab para ulama, tapi diambil dari para syuyukh, para syekh, para guru. Kemana kita berguru, dari siapa kita berguru, kita akan mendapatkan hikmah itu. Maka pengaruh guru itu besar sekali, menentukan akan jadi apa muridnya, dan bagaimana itu nanti juga pengaruh guru. Nah laki-laki ini cuma begitu. Ada laki-laki yang bertanya kepada siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ngeten. Ayul islami khairun. Islam apa yang paling baik? Apa maksudnya Islam yang paling baik? Kata Imam Nawawi, maksudnya ai khisalihi wa umurihi wa ahwalihi. Maksudnya perangai dalam Islam yang terbaik itu apa? Perkara-perkara dalam Islam yang terbaik itu apa? Dan kondisi-kondisi dalam Islam yang terbaik itu apa? Ini menunjukkan isi Islam itu tidak pada satu tingkatan.
Ada perangai yang satu dengan lainnya itu lebih utama. Kan nggak mungkin misalkan jihad fisabilillah itu sama dengan sedekah 1.000 rupiah. Sama mboten? Sami napa mboten? Enggak mungkin, Pak. Jihad itu mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga pada diri kita, apa? Nyawa. Nyawa itu kalau sudah hilang nggak mungkin kembali. Dengan orang yang hanya sedekah 1.000 rupiah, nggak mungkin sama. Walaupun itu sama-sama bagian daripada Islam. Oke. Naik haji ke Baitullah Al-Haram, nggak sama. Makanya dalam Islam kan disebutkan di awal-awal dulu kita belajar Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan kan disebutkan apa? Bahwasanya al-iman bid'un wa sab'un syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu bilangan dari 1 sampai 10. Atau dalam ayat lain ada 72, dalam ada 70 nih, 3. A'laha, iman yang paling tinggi niku napa? Kalimatul la ilaha napa? Illallah. Ini kalimat tertinggi. La ilaha illallah itu. Wa adnaha, yang paling rendah iman niku napa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu menunjukkan bertingkat-tingkat. Kemudian dalam riwayat lain pertanyaannya sedikit berbeda, Pak. Kalau tadi Islam apakah yang paling baik? Nah, ini dalam riwayat lain, bawi riwayatin ayyul muslimina khairun. Orang Islam yang paling baik itu siapa? Seperti apa? Berarti orang Islam itu juga napa? Bertingkat-tingkat. Ada yang baik sekali, khairun itu ismu tafdil, kata benda yang menunjukkan pengutamaan, penyangatan. Khairun berarti paling baik. Oke. Paling baik. Jadi ada yang terbaik, ada yang sedang, ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang kurang. Sama-sama muslim, tapi satu muslim taat, tapi satu misalkan dia apa ya, misalkan seorang pemabuk, sami napa mboten? Muslim taat tidak pemabuk dengan muslim yang pemabuk, sami napa mboten? Tidak sama, berbeda. Niku menunjukkan muslim itu sendiri napa juga bertingkat-tingkat. Nah, niki kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, sebagian daripada perangai Islam yang terbaik. Saya katakan sebagian, niki bukan semuanya. Dalam hadis ini hanya disebutkan sebagian. Ketika Nabi ditanya Islam apa, perangai perkara dalam Islam apa yang terbaik, Nabi dalam riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menyebut 2 dan nanti 3 sama yang riwayat tadi satunya. Ini panjenengan kata nggih. Nggih, ampun ngantuk. Ampun apa? Ampun ngantuk. Tapi ngantuk enten majelis ilmu niku ampun kebaikan, Pak. Jenengan ngantuk neng omah nggih. Mergo ning ngarep TV nonton sinetron ngantuk, kalih ngantuk enten majelis ilmu. Lebih utama pundi? Ngantuk enten ngomah neng ngarep TV nonton sinetron, kalih ngantuk neng majelis taklim ngeten niki. Lebih utama pundi? Dek mboten jawab. Ampun wedi. Lebih utama ngantuk enten apa? Majelis ilmu. Niku pun seandainya, tapi niki kula mboten napa istilahnya, bukan kemudian
mengajak jamaah untuk ngantuk. Mboten nggih. Ampun salah paham yo terus ngantuk bareng mboten. Maksudnya ngeten nih. Seandainya seorang hadir di majelis ilmu kemudian dia ngantuk, itu pun sudah mendapatkan rahmatnya apa? Allah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Pun enten majelis ilmu niki dinaungi sayap malaikat Bapak Ibu sekalian. Pun boten ketok, tapi secara gaib kita meyakini karena napa sudah dipun nyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh sayap para malaikat. Jadi mboten napa-napa. Afdal walaupun ngantuk. Ning nek saged ampun ngantuk. Mengko terus ngantuk ya entuk keutamaan ngantuk bae ya ampun. Niku seandainya ngantuk. Ngantuke niku mboten digawe-gawe maksudnya yo ngantuk tenan niku pun udah lebih afdal. Nggih, sangat utama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sahabat niki atau seorang ini bertanya tentang Islam, itu perangai Islam yang terbaik niku apa wahai Rasul? Niku namun dijawab dua. Pertama kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala tut'imut ta'am. Pertama, tut'imut ta'am. Kamu memberi makan kepada orang lain. Sedekah makanan, memberi makan terkhusus kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang hidupnya mungkin sengsara, orang-orang yang mungkin sangat mendesak kehidupannya. Mungkin di sekitar kita, tetangga kita, mungkin sahabat kita, mungkin kenalan kita, mungkin bahkan kerabat kita sendiri. Tut'imut ta'am, memberi makan. Apalagi saat-saat seperti ini. Luar biasa saat ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Bukan hanya kita, bahkan umat muslim seluruh dunia diuji dengan pandemi COVID-19 yang itu terdampak dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kecuali mungkin para pejabat negara dan menteri. Pandemi malah apa? Pandemi malah hartane naik. Jenengan nek pengen pandemi naik, hartanya mangtanget para pejabat niku. Terdampak semua. Niki luar biasa. Seorang yang sedekah saat tidak punya niku lebih utama dari seorang yang sedekah saat punya. Seorang yang sedekah dalam kondisi sehat itu lebih utama dari seorang yang sedekah di ambang kematian. Loro parah, wah kira-kira kayak kok ajeng mati, sedekah, banyak sedekah. Niku kalah sedekah niki kalah Pak. Lebih utama jenengan pas sehat, kita pas sehat, sedekah. Jadi nek ajeng sedekah ampun ngenteni ajeng napa? Ajeng mati. Pun sakaratul maut, kayak sedekahno kayak iki sedekah. Itu apa? Baik, bagus. Tapi lebih utama ketika kita sehat, ini kun apa? Sedekah. Ampun menunggu sakit keras, ampun menunggu datangnya sakaratul maut. Jangan menunggu kaya untuk napa? Sedekah. Karena sedekahnya orang yang tidak punya itu lebih utama dari sedekahnya orang yang berpunya. Ya, orang yang punya sedekah itu kan ya pun biasa gitu. Hartanya misalkan tabungannya 200 juta, sedekah 10.000 itu biasa Pak. Kok 10.000? 100.000 itu seperti 1.000. Jadi
dia kehilangan 100.000 karena uangnya 200 juta, itu seperti tidak kehilangan uang. Lah kalau misalkan seorang yang miskin, orang yang tidak punya, dia mengeluarkan uang 5.000 itu seperti mengeluarkan uang 500.000. Berat, tapi sedekah itu luar biasa. Jadi jangan sampai, maksudnya gitu, jangan sampai kita niku terhalang untuk sedekah gara-gara kita termasuk orang yang kurang punya. Maka ada peribahasa Arab mengatakan gitu, al-judu laisa bil maujud. Orang dermawan niku napa? Tidak harus orang itu punya. Enggak harus punya harta banyak baru napa? Baru dermawan, baru sedekah. Ya ada kisah ya. Ada kisah seorang ngasih minum anjing niku masuk surga, Pak. Jadi ada kisah niku ngeten. Kisah niki dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini. Kisah niki dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi ceritanya ngeten. Ada seorang laki-laki, ini ku riwayatnya laki-laki. Dalam riwayat lain perempuan. Saya ngambil yang riwayat laki-laki. Ini riwayatnya lain. Walaupun mirip tapi lain. Jadi ada seorang laki-laki niku seorang laki-laki yang dia jalan, kemudian dia itu ditimpa rasa haus yang sangat kehausan. Terus karena kehausan laki-laki ini turun ke sumur. Ya, nazala bi'ron. Jadi turun ke sumur. Jangan dibayangkan sumur sekarang ya. Zaman dulu niku sumurnya ya seperti itu. Sumur zaman Nabi niku enggak ada bentengnya, Pak. Jadi rata tanah seperti itu. Enggak seperti sekarang udah ada sanyo, sudah ada timba lah paling ya. Kalau dulu enggak. Maka turun sumur. Terus fasyariba minha, laki-laki niku setelah turun karena kehausan apa? Minum air sumur niku. Langsung minum di dasar sumur. Setelah minum mau naik, kan dampun selesai nggih. Ajeng munggah. Tiba-tiba fa idza huwa, riwayatnya ngoten, pangcek mungkin yang saya Bukhari Muslim. Fa idza huwa bikalbin yalhath yakulut turab. Tiba-tiba di atas sumur niku ada seekor anjing yang yalhath niku napa nggih? Menjulurkan lidahnya niku. Napa jenenge? Ya melet. Ada anjing sing kahausan menjulur-julurkan lidahnya. Saking hausnya dan dia niki mau mati, itu yakulut turab sampai minum makan debu, Pak, makan debu basah. Jadi debu ini kan ada mengandung air basah itu dimakan oleh anjing niku supaya untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya laki-laki ini naik terus melihat kondisi niku, dalam hati dia berkata, ya, anjing ini telah sampai pada kondisi yang begitu berat seperti yang aku alami. Nepake awake dhewe ngoten niku. Ngertos mboten? Paham nggih? Rasane atau rasanya seorang yang kehausan hampir mati itu seperti apa? Dia sudah merasakan Pak laki-laki niku, sehingga ketika melihat hewan seperti itu niku langsung muncul perasaan iba, mesake. Rasanya memang luar biasa, kehausan hampir mati niku luar biasa beratnya. Dan iki enten hewan anjing yang seperti itu. Akhirnya apa? Laki-laki niku masuk ke dalam sumur lagi. Kemudian sepatunya dilepas, terus diisi air, Pak. Sepatunya dilepas, diisi air sampai penuh. Terus dibawa oleh laki-laki ini naik ke atas dengan digigit, dicokot. Karena tangannya ini untuk naik. Jadi nggak bisa bawa sama kaki ini digigit
sampai akhirnya sampai di atas diminumkan pada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Dalam hadis itu disebutkan fasyakarallahu lahu wa ghafaralah. Ini ngendikane Nabi loh, senes kula loh. Sampai Allah ngendikane Nabi fasyakarallahu wa ghafaralahu. Sampai Allah akhirnya bersyukur kepada laki-laki ini dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Mlebu swarga gara-gara napa? Memberi minum hewan. Terus sahabat bertanya, kok hebat banget nih amalan seperti itu kok bisa sampai menyebabkan orang ini diampuni. Kemudian apa? Kemudian laki-laki para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami bisa mendapatkan pahala ketika kami itu berbuat baik kepada hewan? Dijawab oleh Nabi SAW, qala wa fi kabidin rotbatin ajrun, dan pada keliru ya, wa fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap jantung yang basah niku ada pahala. Maksudnya ketika kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada jantung yang basah, jantung basah niku kinayah untuk apa? Untuk sesuatu yang hidup. Jantung niku masih basah berarti hidup. Setiap pada jantung yang basah, perbuatan baik pada jantung yang basah itu nampak enten pahala. Kalau ini kepada hewan, bagaimana kalau kepada sinten manusia, apalagi kepada seorang muslim. Jadi monggo saya mengajak niki perangai Islam yang luar biasa, memberi makan. Nek kita masak nggih ampun dipangan dhewe. Oh tetangganya yuk dikasih. Walaupun sederhana nggih makanan kita nimun sayur ayam. Sederhana kok sayur ayam. Ya mbleh pite nggih napa tanggane diparingi. Oh bothok ndak masalah, bothok juga enggak apa-apa. Ya. Bothok jambal. Kabeh kok mewah. Sambel lele. Wah, Nabi niku menawi memerintahkan kalau kamu buat sayur niku napa? Dibanyakin apa? Dibanyak iwake. Kuah, Pak. Ampun gaya hadis dhewe juga. Dibanyaki kuah. Kuah niku napa? Ya aire niku lho. Maksudnya supaya napa? Menjadi banyak dan disedekahkan kepada yang lain. Sebisa mungkin kalau kita makan niku napa ampun makan dewi. Di rumah kalau makan ya ampun ngajak istri, ngajak anak. Di luar ngajak orang. Ojo ampun ngajak tok ora dibayar ya walah. Nggih maksude ngajak niku ya dibayar. Bar ngajak tinggal lunga wae. Dadi masalah nggih. Maksudnya nggih ngajak. Nggih, tradisi orang Arab ngoten, Pak. Tradisi orang Arab niku ngoten. Pantang makan sendiri pun manggoleki. Ya, jenengan Timur Tengah niku apalagi kayak Yaman, pantang makan sendiri. Mesti ngajak orang. Ya, pantang sendiri. Nomor 2, niki sing perangai pertama. Lagi. Nomor 2 niku wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Perangai Islam kedua yang utama niku apa? Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Jadi mengucapkan salam ini kan hukumnya apa? Sunnah. Ketemu tiang Islam sapa mawon jenengan kenal apa tidak, mari mengucapkan apa salam. Ampun sing kenal tok. Wah iki kanca pengajian, kanca masjid, assalamualaikum. Bareng wudu kanca pengajian, bareng wudu kanca teng masjid, meneng mawon, liwat tok. Seliringan ser. Ampun ngoten. Jadi walaupun tidak kita kenal, dereng melu ngaji mriki, dereng teng masjid bahkan, dereng salat bahkan, salami menawi napa? Dia seorang muslim.
Sapa ngerti mengke bar disalami terus lha aku rung salat kok disalami karo si kae. Terus pengen salat, bisa mawon. Nggih mboten? Ya sangat mungkin. Jadi kita ini jangan jadi Islam sing eksklusif. Seolah-olah nek segala syariat niku cuma diamalkan untuk yang kanca pengajian tok. Oh iki sak kelompokku kanca pengajian diterapke nek mboten kepada orang yang belum ngaji tidak diterapkan. Ini tidak tepat. Maka Nabi mengatakan mengucapkan salam niku sampai kepada orang yang belum kita kenal. Tadi loh hadisnya, gitu. Hadisnya waman lam napa ta'rif, sampai pun kepada orang yang belum kamu kenal. Niki menunjukkan Bapak Ibu sekalian faedah niki kata Imam Nawawi memang luar biasa. Itu menunjukkan al-hatsu ala ta'lifi qulubil muslimin, dorongan untuk bagaimana kita itu mempertautkan hati-hatinya umat Islam, wastima' kalimatihim, dan menyatukan kalimat mereka, watawadihim, dan kasih sayang di antara mereka. Wah iki napa ormase padha aku, wah salam. Oh iki ormase beda, mboten salam. Mboten oleh ngoten niku. Wih kelompokku apa udu ta iki? Arep ngucapke salam nonton sih ini kelompokku apa udu? Mboten. Wah, kaya itu kelompokku ora usah salam. Wah iki kancaku iki. Kelompokku salam. Ndak ada seperti itu dalam Islam. Pun muslim apa? Assalamualaikum. Kula kasih riwayat ya. Dan ada seorang laki bertamu ke Nabi SAW. Terus tamune niki ngeten, salam, assalamualaikum. Dijawab Nabi, faradda alaihi thumma jalas. Nabi menjawab, waalaikumsalam. Terus Nabi duduk. Pas duduk niku Nabi ngomong ngeten, asyrun, 10. Karena salamnya mung assalamualaikum, angsal pinten 10. Wajah akharu, ada tamu lagi, orang lain lagi. Masuk rumah Nabi terus ngucapke salam. Ditambahi sakniki, assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi thumma jalas. Dijawab Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi duduk. Pas duduk niku Nabi ngomong ngeten, isyrun, dapat 20. Dapat pinten? 20. Ja'a akharu, datang orang ketiga, masuk rumah Nabi salam. Salam ini komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Nabi, kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi ngomong salasun, dapat 30. Sampai riwayat lain niku ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, dapatnya pinten 40. Nah, jenengan pilih sing pundi? Ampun pelit-pelit. Assalamualaikum. Nah niku angsal pinten? 10. Nah niku angsal 10. Assalamualaikum. Nah 10, Pak. Nek ajeng 30, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angsal pinten? 3 dosa. Dados ampun pendek-pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku angsal 30. Masya Allah luar biasa. Mangke sanes wekdal kula sukani pembahasan khusus masalah salam niku. Mengucapkan salam niku hukume sunnah, tapi jawab niku hukume napa? Wajib. Nanti keterangan Imam Nawawi wonten kitab namanya Al-Adzkar. Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Adzkar niku disebutkan panjang lebar niku. Terus nggih. Kalau salam dijawab nggih. Assalamualaikum nggih. Belum. Niku belum termasuk menjawab. Jadi menjawab niku nggih salam. Assalamualaikum jawabnya pinten? Jawabnya pripun? Waalaikumsalam. Ngoten nggih ampun. Nggih. Ya. Assalamualaikum malah nggih ya. Nggih napa? Nggih ya, nggih ya. Nggih. Ampun.
Jawabnya nggih salam. Wong niku donga nggih. Donga kan apa niku? Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Nggih jawabnya waalaikumsalam. Genti didongake ngoten. Ampun nggih. Ampun. Mangke niku dereng termasuk menjawab salam malah mboten dapat pahala. Nanti lain waktu kula bahas insyaallah. Sing terakhir. Niki sing terakhir tadi disebutkan muslim siapakah yang paling baik? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim terbaik niku kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim terbaik niku adalah seorang Muslim yang kaum muslimin yang hidup di sekitarnya niku selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi ngeten maksudnya, seorang Muslim yang baik niku orang Muslim yang tidak pernah mengganggu umat Muslim lainnya dengan lisan dan tangan. Lisan dan tangan disebutkan Nabi niki karena apa? Niki yang paling banyak melakukan gangguan nggih niki. Nggih, maka disebutkan lisan dan tangan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang muliakan rahimakumullah, mari kita berusaha nggih sebagai seorang muslim untuk jangan sampai kita mengganggu saudara kita dengan fi'lan, dengan perbuatan napa dengan apa? Qaulan, dengan ucapan. Napa mawon kita hindari sejauh-jauhnya karena niku termasuk daripada napa? Perangai yang dilarang di dalam Islam. Nggih. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan menyakiti saudara kita. Hal-hal yang akan membuat saudara kita ini merasa terganggu. Nggih. Merasa terganggu. Jadilah muslim yang baik, yang disenangi oleh masyarakat sekitarnya, ya, dan menjadikan masyarakat sekitar niku betah dengan kita. Nek kula jenengan sudah ngaji, sudah pengajian kok malah membuat masalah terus di sekitar kita tinggal, itu menunjukkan mungkin ada ngajinya yang kurang pas, ada sesuatu yang mungkin keliru karena seperti itu bertentangan dengan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa termasuk daripada umat muslim yang baik, yang terbaik kalau bisa dengan 3 hal tadi mawon. 3 yang dulu tadi sudah sebutkan Nabi, gemar memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal, dan yang 3 menjaga lisan dan tangan kita jangan sampai mengganggu orang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, dan sebelumnya juga mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la